Nama saya Miracle Manangin. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang rasio leverage dari manajemen keuangan. Sekarang kita masuk ke leverage ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Jika perusahaan tidak mempunyai leverage, faktornya sama dengan 0. Artinya perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya modal sendiri atau tanpa menggunakan hutang. Semakin rendah leverage faktor, perusahaan mempunyai risiko yang kecil bila kondisi ekonomi merosot. Leverage ratio memiliki jenis yang pertama, debt to asset ratio atau DAR, merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusnya yaitu debt to asset ratio atau DAR sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Dalam analisis keuangan neraca perusahaan terdapat 3.851.549.565.645 rupiah dibagi 6.326.199.199 rupiah sama dengan 0,60%. Yang kedua, debt to equity ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Rumus DER tersebut adalah DER sama dengan total hutang dibagi modal dikali 100%. Dalam neraca tersebut terdapat 3.859.565.645 rupiah dibagi dengan 2.478.598.751.066 rupiah sama dengan 1,55%. Yang ketiga ada time interest earned ratio atau TIR, yaitu merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan bunga. TIR tersebut memiliki rumus TIR sama dengan EBIT dibagi beban bunga. Dalam neraca perusahaan tersebut terdapat 27.328.415.116 rupiah dibagi 7.067.845.479 rupiah sama dengan 3,86 kali. Kemudian ada fixed charge coverage ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya, termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran, pinjaman, dan sewa. Rasio ini memiliki rumus yaitu fixed charge coverage ratio sama dengan EBIT tambah bunga tambah angsuran les dibagi bunga tambah angsuran les. Dalam neraca perusahaan terdapat 27.328.415.116 rupiah ditambah 7.061.845.479 rupiah ditambah 23.029.909.830 rupiah dibagi 7.067.845.479 rupiah ditambah 23.025.909.830 rupiah sama dengan 2,30 kali. Yang kelima ada debt service ratio. Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya, termasuk angsuran pokok pinjaman. Rasio ini memiliki rumus debt service ratio sama dengan EBIT dibagi bunga tambah sewa tambah angsuran pokok pinjam dibagi 1 kurang tarif pajak.
Dalam neraca tersebut terdapat Rp27.328.415.116 dibagi Rp7.649.479 ditambah Rp104.233.916.900 dibagi 1 kurang 0,35 sama dengan 1,60.